digunakan penjemuran kering udara seperti penjemuran di bawah matahari supaya yang unsur-unsur dalam tanah itu terlepas. Pengayaan sampel tanah. Nah, jadi pengayaan sampel tanah itu supaya saat menimbang itu juga lebih akurat timbangannya. Terus saat analisis juga saat pelarutan sampel tanah itu mudah larut. Terus untuk pengayaan ini itu untuk memudahkan dalam aquarius pada proses berikutnya itu saat dilarutkan dalam aquarius itu lebih mudah karena kan tanahnya lebih halus. Timbang sampel tanah. Jadi penimbangan ini dia harus 10 gram untuk keperluan analisis lebih lanjut. Setelah proses penimbangan ini dia harus ditambah dengan Aquades 50 mili. Kenapa harus Aquades? Karena kan Aquades netral gitu Pak pH-nya. Jadi kalau misalnya dia pakai kayak air toren atau air mandi kita, nah itu kan dalam air itu pasti ada zat kimianya. Sedangkan kalau Aquades itu dia alami dia. Alami. Dalam aquarius kan nggak banyak terkandung kayak bahan kimia nggak gitu Pak. Jadi dia nggak, kalau pakai aquarius tidak mempengaruhi hasil analisis. Jadi analisis itu lebih akurat nanti hasilnya. Terus pelarutan sampel tanah kan setelah dikasih aquarius, yang aquarius itu ada tempat yang begini tuh, yang kayak dalam gitu. Nah jadi pelarutan sampel tanah ini setelah ditambah Aquades 50 mili masuk ke shaker. Nama alatnya itu orbital shaker. Jadi orbital shaker itu gerakannya itu melingkar, jadi seperti dia mengaduk gitu. Dalam RPM 250 dan dalam satu ini itu kan bisa masuk 30 sebenarnya Pak, tapi ini kayak cuma 20. Dalam sekali shaker itu biasanya menghabiskan waktu sejam. Terus analisis sampel tanah masuk ke tahap terakhir. Nah kan setelah dari shaker, jadi sampel tanah itu dicek pH-nya di pH meter. Nanti kalau kita ada cek itu biasanya dia tunggu berapa detik dulu dia baru keluar di pH meter ini Pak. Sebelum kita mengecek sampel, biasanya alat itu dikalibrasi dulu dengan buffer pH 7 sama buffer pH 4. Itu tujuannya itu untuk pengenalan di alat yang misal, oh ini dong, ini yang mau kita cari pH-nya gitu. Kayak pH sebenarnya bisa pakai pH 1, tapi di RN ini dia pakainya buffer 7 sama buffer 4. Nah, kesimpulan pH tanah adalah indikator penting untuk menilai kesuburan tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman. Dalam perkebunan kelapa sawit, pH tanah mempengaruhi ketersediaan unsur hara, aktivitas mikroorganisme, dan produktivitas tanaman. Tanah dengan pH netral sekitar 67 paling ideal untuk mendukung penyerapan nutrisi dan pertumbuhan tanaman. Oke, saya buka sesi pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Sesuai ya? Ya, sesuai Pak, biasanya diawasin Ada pengawasan siapa yang ngawas siapa? Mereka anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dijemur dalam ruangan. Ruangan ya. Nah, dalam ruangannya Pak. Terus itu kalau misalnya untuk berapa harinya, dia nggak tentu kayak sampai kali kering, nah, baru dia kayak biasanya tuh sekitar seminggu tuh. Tapi kalau prosesnya itu seminggu. Tapi kalau untuk proses penjemurannya itu nggak sampai berminggu, mungkin kayak 1-2 hari sampai intinya tuh sampai kanannya itu kita lihat kering gitu. Gitu sih. Jadi untuk alat pengecekan alat pH itu, nama alatnya itu pH meter. Namanya pH meter. Tapi kalau untuk alat yang untuk dimasukkan ke dalam sampel itu namanya elektroda. Elektroda pH meter. Tapi kalau untuk alat keseluruhan itu namanya pH meter. Nah, ini dia nama pH meter. Tapi kalau yang isinya itu seperti pipet itu namanya elektroda pH meter. Tanahnya apa? Di lapangan dan ngecek tanah. Kalau itu enggak, dia nggak langsung ke lapangannya Pak. Enggak. Nanti langsung ambil sampel. Ya, ambil sampel baru nanti dikirim ke laboratorium itu, nanti baru kami yang mendata, baru kami masuk proses. Ceritanya langsung cek di lapangan. Ini bertanya, apa dampak tanah yang ditumbuk jika kurang kering? Biasanya kalau dalam laboratorium itu dia kalau kering dia ada, kalau dia nggak kering dampak nggak dampak sih, cuma dia kalau belum kering itu biasanya dia tunggu kering dulu baru bisa ditunggu agak gaya. Ya, tetap tunggu kering ya. Kalau masih basah itu dia biasa susah untuk di area itu. Tanah yang bagus ya. Seperti apa tanah yang bagus? Cocok. Kalau tanah yang bagus Pak. Sesuai kriteria. Tapi tanahnya harus tinggi loh. Ya kalau itu tanah itu kan biasanya nggak asam, terus dia nggak asam. Jadi kan kalau misalnya dia asam itu Pak, kalau saya belajar itu ya kalau misalnya dia nggak asam, Media boy. ada tanah yang baik kan Pak. Yang pertama dia nggak asam, karena kan kalau misalnya asam dia bisa merusak akar pada tanaman Pak. Karena tuh kalau kondisi asam apa tuh kayak bisa terkelupas atau rusak gitu. Kalau saya yang lain kayaknya saya nggak tahu Pak. Soalnya kalau yang saya di itu tuh saya cuma bisa kayak berapa asam gitu. Pengecekan tanah itu berapa kali? Kalau pengecekan itu biasanya sebulan sekali. Nah, Nanti asalnya. dan dicek asamnya karena kan kalau selama sebulan itu kan nggak mungkin kalau di tempat tersebut ada tanaman yang mati atau hewan yang mati, kan itu sangat mempengaruhi pH tanah tadi menjadi lebih asam. Makanya kita tuh kayak harus di setiap bulan tuh harus diperiksa gitu Pak, harus dianalisis pH tanahnya supaya kita tahu oh ini asam, berarti kita bisa mengatur dosis pupuknya. Biasanya kalau untuk mengatur dosisnya itu dia biasanya pakai biasa kalau mau pupuk itu dia biasanya pakai pupuk yang ber-pH tinggi, contohnya itu pupuk kapur atau pupuk kaptan. Kalau sampelnya itu berarti setiap bulan semua kebun itu diambil Ya semua pupuk ya, semua pupuk. semua kebun sebulan sekali Ya sebulan sekali. Setiap sebulan sekali semua kebun diambil sampel. semua blok-bloknya. Ya, semua blok per blok. Kalau bertanya lagi, Ini apa ya? Kan setiap bulan pengecekan pH tanah kan itu berapa ribu, kan air tahunnya juga ada pengecekan pH tanah itu berapa ribu? Kalau yang terakhir ini ngeceknya kan biasa itu lebih Pak, 1000 tuh ada lebih sampel tanahnya. 1000 berapa? Kalau untuk saling berapanya dia nggak tertentu rule. Setiap bulan itu 1200. Karena kan
Jangan menjatuhkan, Rul. Berapa ribu sampel? Ada belum tahu. Dia kan belum paham. Ya, misalnya kebun sengkawang nanti per blok itu semua blok itu nanti gitu Pak. 1000 satu kebun 1200 di sana. Kalau satu blok, kalau satu kebun itu nggak sampai 1000 Pak. Biasanya 400-an. 1200 berapa? Atas PT Biasanya kan kalau saya terakhir analisis tuh Pak, itu semua kebun tuh ada 1000 totalnya semua. PT TIP. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada yang kurang atau yang belum mengerti, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.